baqiya huwa ad-Darir Muhammad ibnu Khazim thiqah bal huwa min asbatin nas hadits al-A'mas. Wa baqiya huna al-A'mas yarwi fi Sunan Abi Daud wa Imam Ahmad bilafadz al-A'mas anil Minhal. Fanaqul fala tadur an anatil A'mas di Sunan Abi Daud ini wa qad sarraha inda riwayatin ukhra fi Abi Daud wa Ahmad ba'da dzikri hadas sanad. Fa'ala hadha qad hasanahu syekhuna al-Walid Muqbil ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah fi sahih al-Musnad biraqam hadis 141. Alhamdulillah ahmadullah wa ashkuruh wa hadha min adab talibul ilm li syaikhihi. Ashkuru li syaikhina Muqbil al-Wadi'i alladhi qad allamana ilmal hadis. Wa alhamdulillah alaftu hadal kitab wa dakhaltu ila takhrij wa bayantu takhrij wa ashkur syekhuna Muqbil dakarna huna kama sahahahu syekhuna idan hakada adab talibul ilm ila syekhihi yashkur li syekhihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Sunan Abi Daud man la yashkurun nas la yashkurullah. Hadis hasan. Barang siapa yang tidak mensyukuri manusia yang berbuat baik kepadanya, tidak bersyukur kepada Allah. Dan Allah telah memerintahkan kita agar bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka rasa syukur kita kepada guru kita menyebutkan kebaikannya. Jika dia mempunyai kitab, sebutkan kitabnya agar manusia kembali kepada kitabnya. Dan sebutkan kebaikan-kebaikan dari gurunya di majelis-majelis ilmu. Maka hakadha min adab at-talib li mudarrisihi. Limadha li'anna at-talib hasal khairun nas bisabab al-mudarris. Wal mudarris kadalik hasal tulab fasara min khairin nas. Kama fi hadis Muawiyah, kama fi hadis Utsman fil Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Idan at-talib yashkur mudarrisihi li'anna indahu ilm fasara min khairin nas. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Fa antum ya ayyuhat tulabatul ilm sar min akhyarin nas bisabab muallimikum yu'allimukum. Faidan labudaan naskura bimasyayikhina. Dan perlu diketahui bahwa sebagian dari guru yang dia ikhlas itu lebih daripada hanya orang tua. Kita katakan berbakti kepada orang tua wajib, karena dia yang melahirkan dan juga mengurusi kalian. Namun di sana ada juga orang lain yang bukan dari nasab, dan dia adalah guru, yang mana seorang bapak, terutama bapak yang awam, tidak bisa mengajari anaknya Al-Quran, tidak bisa membimbing anaknya kepada surga. Maka dia hanya bisa membiayai untuk makan, untuk biaya, kalau di pondok lain SPP, uang bangunan, bla bla bla. Pokoknya anak saya nggak seperti saya bodoh agama tapi anak saya paling sedikit melaksanakan kewajiban sholat dan sebagainya. Maka sebagian dari bapak hanya sebatas itu kepada anak. Namun guru-guru yang dia itu ikhlas kepada muridnya, dia akan membimbing lebih daripada gurunya. Maka dia membimbing muridnya, diberikan ilmu, dan setiap murid berbeda tingkatan kecerdasannya, tingkatan level kapan dia belajarnya berbeda-beda, maka diberikan sesuai dengan kemampuan dari murid-muridnya, dan lebih bertanggung jawab lagi diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat baginya, apalagi jika dia mampu memberikan ilmu dengan diberikan yang sahih-sahih saja, maka dia kumpulkan hadis-hadis sahih untuk murid-muridnya, sehingga muridnya menghafal hanya hadis-hadis yang sahih.
kama huna al-an fil hadis as-sahihah mathalan fi siyam Ramadan atau fi aisy. Maka seorang pembimbing yang ikhlas, bahkan dia lebih baik daripada orang tuanya, bahkan untuk kehidupannya di dunia. Dicarikan oleh gurunya istri-istri yang solehah. Juga dipikirkan ini nanti santri ini nikah di sini mau cari kerja apa? Mungkin dicarikan pekerjaan atau diberikan keringanan apa yang bisa dia bantu. Maka wallah, jika anak mempunyai harta yang banyak, maka kita ingin membiayai para santri-santri yang menikah. Namun paling banter kita bisa bantu apa? Untuk makan sendiri pun dan untuk listrik masjid dakwah pun butuh. Sehingga mohon maaf kepada yang sudah menikah, semoga kedepannya akan bisa kami bantu. Paling kami membantu mungkin rumah kos gratis. Itu saja. Adapun untuk makan, maka mungkin bantulah 100 sebulan dan sebagainya. Al-muhim, kita bercita-cita demikian. Dan itu dari seorang guru, memberikan kepada muridnya bukan hanya ilmu, bagaikan anak-anaknya. Apa yang bisa dia berikan, bahkan jiwanya, badannya jika bisa dipotong lalu dijual dan tumbuh lagi seperti cecak, regeneration. Mungkin kita akan potong badan kita dan dijual untuk makan kalian. Namun kalau badan kita dipotong, tidak bisa tumbuh lagi. Sehingga insya Allah Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan cita-cita kami kelak, insya Allah jika dakwah ini semakin membaik, terutama ekonomi dan bantuan dari ikhwah, maka insya Allah diberikan santunan bagi yang menikah dari santri-santri kita, tapi dengan syarat tinggal di sini. Alhamdulillah kos-kosan mungkin bisa sewa gratis karena rumah kita, namun makanan butuh dibeli. Mudah-mudahan, makanya kalian banyak berdoa lah. Kalian puasa Senin Kamis berdoa untuk ma'had ini. Karena ma'had ini pada hakikatnya adalah ma'had untuk semua. Bukan untuk aku dan kalian yang ada di sini, bahkan yang di luar sana. Ma'had ini untuk kita semua. Maka yang ingin berta'awun, ta'awunlah dengan ma'had ini. Yang ingin memasukkan anaknya gratis, karena kita mengetahui ahlu sunnah salafiyah itu sudah sedikit karena terpecah-pecah, apalagi dengan pecahnya kelompok yang baru seperti Sa'afiqah, kelompok Al-Hajawirah, dan kelompok yang lainnya, maka terpecah semakin banyak. Dan sudah yang terpecah-pecah itu pun kedudukan perekonomian ahli sunnah dan salafiyin pas-pasan. Jual roti, jual es teler, jual apa saja, pas-pasan. Maka ma'had ini membantu untuk ikhwanuna yang pas-pasan tadi, dimasukkan di sini gratis semuanya. Mungkin kita meminta hanya uang untuk makan, dan itu teorinya, jika anak kalian tinggal di rumah kalian, siapa yang ngasih makan? Bapak ibunya, ya apa tidak? Nah, kenapa di pondok masih kita ngasih makan? Sudah di pondok dikasih ilmu, dikasih tempat, kita lagi yang bayar ya. Intinya seperti itu teorinya. Namun ada juga yang tidak mampu, kita bantu. Dan itu alhamdulillah kita bantu juga, pembayarannya kurang dari apa yang ditargetkan ataupun sama sekali. Maka semoga Allah membantu dakwah kita. Dan ini pun kami mengetuk kepada para ikhwah, bahwa ma'had ini bukan ma'had kita saja, tetapi ma'had ahli sunnah dimanapun kalian berada. Maka dipersilahkan untuk menuntut ilmu di sini dan bertawun dengan kami. Insya Allah kedepannya jika kita mempunyai banyak dari dana, kita akan memberikan kepada orang-orang yang sudah menikah di sini dengan catatan menikah kemudian tinggal di pondok kita. Alhamdulillah
kita mudahkan untuk kos-kosan. Mudah-mudahan kita mampu untuk membuat rumah kos-kosan lebih banyak lagi. Dan selain itu untuk uang santunan, makan dan sebagainya, seperti kami dulu di tempat Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Yang jelas hadis ini sahih, seperti disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Dan rasa syukur kita kepada guru kita, kita menyebutkan kebaikannya di majelis-majelis, dan kita menyebutkan kitab-kitabnya agar mengalir pahala seperti saya sebutkan sekarang, mengalir pahala kepada dia sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Sungguhnya Ibnu Adam idza mata inqata alaihi amaluhu illa bi ihda salas. Orang yang sudah meninggal tidak ada hubungannya dengan dunia ini kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi. Maka jika kamu mempunyai guru itu meskipun tidak mempunyai ilmu kecuali mentasmi kamu Al-Quran, alhamdulillah. Atau mempunyai ilmu hanya terjemah. Dari dulu dia ngebacain ke kita terjemah aja. Baca usul salatah diterjemahkan, atau syarahnya diterjemahkan. Padahal aku pun sekarang sudah belajar, sudah mampu menterjemah. Namun apa yang diusahakan oleh gurumu memberikan ilmu kepadamu apapun, maka syukurilah dengan mendoakannya fil ghaib, dalam keadaan tidak diketahui di sujud. Kamu doakan, ya Allah rahmatilah guruku, ya Allah berikanlah di dunia ini untuk guruku derajat yang tinggi, karena dia yang membimbing saya. Meskipun kami bilang tadi ilmu yang pas-pasan, maka dia telah mengarahkan kepada jalan ke surga. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada para masyayikh kami yang mengajari di Yaman, terutama kepada Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka kita namakan masjid ini pun Masjid Muqbil Al-Wadi'i, dan ma'had kita Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Dan kita berdoa kepada Allah agar istiqomah sesuai dengan manhaj kita, sesuai dengan manhaj beliau. Dan beliau sudah meninggal dalam keadaan, mati dalam keadaan salafi ahli sunnah. Tinggal kita, semoga kita dari murid-murid beliau yang bisa mengikuti terus jalan ahli sunnah wal jamaah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.